Satu nggak cukup, udah 3 aja. Yif dicuekin nih, Yif. Link bisa langsung ke arah Yif sih, tapi ya kalau war gede, Yif bakal sangat berguna banget gitu. Nggak ada Fanny pun, ya Fanny-nya bisa tinggal bersih-bersih doang. Oke, yes. Ada Parsha juga masih ada ya. Parsha, Yif, Parsha, Yif. Masih dilepaskan semuanya. atau Karena bisa ditangkap juga kan, dari keduanya mereka punya Link, mereka punya Assassin, Link Fanny. Oh, Lunox-nya diambil. memilih hero aman yang bisa ofensif, bisa defensif juga. Lunox satu hero yang sangat paket komplit. Yang mulai populer lagi kayaknya nih, apalagi ngelihat dengan hero-hero yang tebel-tebel. Yang tebel, bener. Lunox itu cocok meong. Dan perubahan patch, memang Lunox nggak diubah. Tapi karena yang naik adalah hero-hero tebel, Lunox jadi ke up lagi. Betul, betul. Dan ini dari Bigetron mereka belum punya hero tebel. Mereka masih nyimpen sampai sekarang, jadi kita masih belum tahu mau pilih siapa. Uranus masih ada, Esmeralda mungkin masih bisa juga. Yuzong masih ada, tapi semuanya gak ada yang bisa untuk menangkap Lunox karena dia bisa kabur nanti. Yap. Atau mereka mau pakai Hilda. Hilda? Oh, udah ada Angel lah. Atau yang lain yang menjadi saving. Akai dan Yif. Oke. Asik, keluar Asik, lagi nih. yang baru lagi. Baru lagi nih, asik. Seneng tuh kita ngelihat patch yang sekarang tuh. Iya, apa aja bisa keluar. Nongol-nongol pokoknya semua. Dulu tuh Akai kayak udah jadi pasti priority kan. Tapi- Terus hilang bleng Betul. berseason-season. Ya, tapi Hurricane Dance-nya pasti bakal bisa nangkap tuh Fanny. Terus blendernya itu loh, kayak dia bisa dari jauh kasih Lem- pressure pakai blender, Lempar ngelempar dulu kodok. Ya. Lempar kodok, terus diinjak. Hup, lompat ke depan. Thousand Ah, Pounder. Thousand Pounder. Dubem. Bayangin ada panda lompat. Ditemenin kodok, ada suara kodoknya. Iya. Dan ada Yef, ini kombinasi yang sebenarnya kalau war mereka bisa nge-setup dengan manis. Itu bakal jadi sangat-sangat memukau tentunya kalau sesuai rencana mereka. Dengan adanya Akai yang ngebuka mungkin Garuda Candace disusul dengan follow up damage dari Yef. Tapi last pick dari Onyx, Natalia. Ini Onyx mereka bakal main super agresif sih. Wow, Ada Natalia, nabrak lagi ini. terus ada Lunox, cowoknya bakal main di samping. Ini nabrak bener-bener CC-nya dinaikin lagi nih. Iya. Dinaikin lagi nih. Dibuat gak nyaman, dibuat gak aman pemain-pemain di Bigetron Alpha. Tapi seperti apa hasilnya nanti? Inilah yang akan kita lihat bersama-sama karena draft ya draft. Betul. Lane of Down lah yang menentukan. Wow, tunnelnya udah beda ya minggu ini ya. Beng! Untuk memasuki game ketiga, game penentuan inilah dia Bigetron Alpha dan juga Onyx Esports. Mereka harus beradu untuk menentukan siapa yang terkuat di leg kedua kali ini. Wow, 2-0 di leg yang pertama. Tapi udah gagal untuk dibalaskan secara langsung oleh Bigetron Alpha secara 2-0, tapi masih punya kesempatan untuk 2-1. Dan ini dia Lane of Down game ketiga, Onyx Esports versus Bigetron Alpha. Ini aku pengen ngeliat ya bagaimana perform dari Aka yang bermain sebagai XP laner. Nah, Akai ya XP Laner. Oke. Ripo. Ya ampun, apa sekarang coba. Sekarang kalau tank diambil udah nggak usah mikir itu romer. Iya. Kalau XP langsung. udah. XP pasti. Oke, keyboynya ketahuan. Lowewe dan juga Papa Sri tadi emang udah dilemparin begitu aja, tapi Drian ada di area mid terus juga memberikan damage sekaligus bisa mendapatkan spell farm dari dua hero tersebut. Steel Cable dikeluarkan untuk area Little Wanderer tapi sedikit terlambat karena sudah didapatkan terlebih dahulu. Dan pergerakan dari Onyx memang galak banget. Sans datang untuk memasuki area jungle back Bigetron Alpha. Informasi sudah didapatkan. Sans begitu berani dan Max agak sedikit level menuju ke area orange yang diganggu terus-terusan. Ini bakal ada kontes di area orange karena Sans ngotot banget mencoba untuk mendapatkan Ki, mengusir mundur Ki dari area samping. Matt juga hadir menarik 3 member dari Bigetron Alpha untuk menuju ke area jungle. Wah, keyboynya nggak bisa masuk karena dari tadi posisinya ketahuan terus loh. Tapi Sans masih bisa mengamankan satu monster jungle yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Di bawah coba lihat, ceweknya masih bisa menguasai dari Godland itu sendiri. Ya, dan di area tengah juga Drian kayak mulai kesiksa-siksa. Dia udah ngeluarin flickernya.
botolnya bisa ngesiksa dengan baik di area mid lane, sementara di area atas ini Akai ngelawan Chow. Jadi Ripo dengan satu hero baru yang dihadirkan ke MPL, performanya bakal seperti apa Om? Iya. Dari laningnya harusnya nggak akan jadi masalah ya? Laning seharusnya nggak masalah, benar itu bakal menjadi 50-50 lah sebenarnya ya. Yep. Tapi nanti untuk tim fight-nya, kalau misalnya Boots-nya dia nge-build up ke arah damage, bakal jauh lebih sakit. Oke, dan barusan ada Turtle Cam by Samsung Galaxy A53 5G yang dimana turtle-nya sudah standby, sudah siap untuk langsung diambil oleh kedua tim ini. Dan siapa yang akan mendapatkannya? Bus sudah mulai mendekat juga ke arah dari turtle itu sendiri. Ada Drian pula, turtle dikeluarkan guna untuk bisa nge-burst down langsung ke arah turtle tersebut. Dan tanpa kontes berhasil didapatkan, bahkan untuk kali ini matnya langsung digigitin. Tapi mereka pun langsung mundurkan karena ada sebuah backupan lewat satu reward manipulation. Langsung flicker ke bagian depan, Papa Stringnya berhasil mendapatkan langsung ke arah Natali. Kayeye pun mundur kembali, Bude. First blood dihasilkan, ini keinget manis dari Kiboy yang terlalu maju ke area depan. Usaha pick off dari Onyx Esports yang terlalu maju rupanya berhasil untuk di counter inisiasi Bigetron Alpha dengan sikapnya. Itu perhitungan yang sangat pas banget sih buat Ki. Di flicker maju ke area depan. Love wave Puppet String. Ya, tapi outer shield gold-nya udah habis nih yang di bottom lane. Jadi bisa ada juga pertukaran yang bakal dilakukan oleh cewek untuk naik ke atas. Waduh, Sun sekali steel cable. Ya ampun, semua digesek dan sedikit lagi happy tersisa. Untungnya masih ada Tempest of Blade, belum lagi Hardcore masuk ke dalam tubuh dari Ling itu sendiri. Bahkan sekarang matnya ada di bagian bawah dengan sebuah smoke bomb yang bisa melindungi ke arah Kiboy. Namun di area yang berbeda, ada Angel yang berhasil didapatkan. Mat juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Orange Buff-nya sekalinya datang, dapat langsung. Ya. Dapat. Iya, Datang tinggal retry aja udah. Nice retry ya di waktu. Nice timing, nice retry. Tapi walaupun harus kehilangan Ki, Suns tuh tahu betul target yang optimal. Dia kayak bergerak, ngepani satu persatu, ngedapetin poin kill, balik lagi farming. Dan sekarang Bigetron Alpha dan juga Onyx Esports, kita ngeliat dari Onyx ngedapetin satu turtle. Dan goldnya habis, sementara pergerakan di area bawah. Matt menjadi sasaran utama. Gak punya flicker, gak punya apapun untuk kabur. Wow, ada tas-tas yang dikeluarkan sepertinya. Sudah mulai soy war dari Land of Dawn itu sendiri. Tapi untuk sekarang coba lihat ada pergerakan dari Ripo yang udah langsung ketahuan di dalam rumputan. Bahkan untuk Max-nya, namun mulai maju ke bagian depan juga dari sana. Siapa yang akan mendapatkan purple button karena sekarang Max masih bisa mendapatkan ke arah purple button. Sedikit lagi yang tersisa. Busnya lari ke bagian belakang tapi mendadak Drian masuk dengan chaos assault yang dikeluarkan. Bubar jalan misbar langsung. Yes, dari chaos assault yang dikeluarkan itu kayak damage-nya gede banget. Tapi Hurricane dan setup itu bukan hal yang mudah. Dia harus bisa mepet ke area tembok. Yep. Timingnya harus pas. Jadi agak sedikit sulit ya tadi ketika Onyx Esports bisa membaca. Wah, ada Grand Dance, mundur semua, nggak ada yang kelok. Dan sekarang Suns menuju ke area bawah. Max menjadi sasaran utama, tapi melihat adanya Ripo, Suns nggak mau untuk melanjutkan itu. Terlalu berbahaya mengkontes ketika ada Hurricane Dance yang siap untuk dipop up oleh Ripo. Ya apalagi sekarang ya dari Onyx, mereka punya burst yang sangat luar biasa loh. Item Kupa, Chaos Assault, belum lagi masih ada Kiboy nantinya dengan setiap bomnya. Waduh, ini apalagi yang akan nanti dilakukan karena sekarang turtle-nya again and again tanpa adanya kontes berhasil diambil pula oleh pemain Onyx Esports karena di area dari Etiler udah mulai bertukar posisi pula. Cewek ada di atas sekarang. Ya, di area atas berfokus untuk turret selanjutnya. Sasaran utama adalah turret tabik. Bonus Kanaki di area atas mencoba melawan defense. Dihajar habis oleh Kiboy. Matt hanya bisa memandang tapi Biden Kupa. Matt terstun, gak bisa kabur karena di sini ada Suns yang muncul. Cutthroat-nya on point. Inilah dia penjemputan yang istimewa dari Onyx Esports. Lempar tangkap yang sangat manis. Menjadi sang eksekutor itulah yang dilakukan oleh Suns barusan. Sekalinya datang dari kejauhan berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Patrick. Barusan juga kita lihat ada lagi pergerakan namun Natalinya udah langsung opening di bagian depan. Ada Ripo yang siap untuk langsung melakukan sebuah tindakan perlindungan. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Ya, mereka sih kayak ya udah objektif kalau dapat point kill bonus, tapi terus menerus mereka dapetin ini sehingga ini di menit yang ke-6 begitu aktif. Berbeda dengan game pertama, game kedua, di game ketiga kali ini ngedapetin objektif terus menerus, tapi kalian bisa ngedapetin nih banyak skin menarik. Ada Wen mengkiri pojok kanan. Aduh, 515M Word akan segera hadir. Aduh, wan-wan banget ini mah. Bulung adalah salah satu player yang sangat berbahagia dia. 515 nanti itu wan-wan namun di bawah coba lihat. Sedikit lagi Petrusnya, Max-nya masih selamat berada di dalam satu inner turret yang dia milikin Rena Rapati. Siapa yang kena? Nggak kena siapapun. Hanya terkena bayangan saja ya kayaknya, karena
sekarang dari Onyx. Mereka udah bergerak kemanapun yang mereka mau. Dari Bigetron Alpha juga mereka udah ngebuka maju ke area depan. Ripple masih bisa ngeluarin Hurricane Dance. Masih ada banyak hal yang digunakan untuk kabur dari rotasi Onyx Esports yang makin semena-mena nih. Ke area atas, turret kedua dihancurkan, jungle-nya diakusisi, sementara di area bawah ada yang lakuin split. Separuh HP terlalu dalam kayaknya dia. Ya, dan jangan lupakan ini mereka punya purple kupas sih. Jadi secara objektif Onyx Esports mereka dapetin loh di awal-awal. Top lane-nya udah habis. Waduh, itu dia untungnya masih ada Angela tadi yang masuk ke arah tubuhnya. Belum lagi dengan tempo sobat yang tepat waktu. Tapi lagi dan lagi di tempat yang berbeda ada trade yang dilakukan. Turtle-nya menjadi milik dari Onyx Esports Benar. kembali. Romar tukar Turtle. Yap. Masih tetap untung kan dengan adanya 3 pemain lain yang masih mendapatkan buff dari Turtle. Dan dari item build-nya juga sekarang cewek udah punya BOD, dia udah punya Wind of Nature. Lebih sakit lagi dan Sans-nya juga udah mulai nge-build up ke arah item defense-nya. Ada satu buah Dreadnought Armor yang di-buy. Dan setelah itu dari boots-nya juga full item defense. Kalau kita bandingkan mungkin dengan Riposte sih. Masih dengan Molten Essence dan juga dengan Dreadnought Armor. Dia belum punya Blade Armor. Belum punya satu item yang emang benar-benar jadi ya. Baru part-partnya aja yang dia milikin. Beda 2.000 ya Om ya sama Boots. Jadi yang terlihat apalagi Boots bisa, dia udah ngedapetin level 9. Udah cukup keras, udah cukup item. Level perbedaan ini yang bakal jadi salah satu penentu juga. Dari segi item udah beda, dari segi level juga beda. Onyx Esports memegang kendali early game ini. Dan Bigetron Alpha mereka berusaha untuk mendefense sekuat tenaga turret tier pertama yang ada di tengah nih. Padahal kanan kirinya udah rontok semua. Ini levelnya cewek juga sih, udah lumayan build up. Oke, ini tempo sobrenya digunain. Ini udah defensif aja nih dari tempo. Apaan tuh barusan? Fanny numpang bolak-balik badan doang. Memang mekanik player nih sadis memang. Terlalu sadis Pak Pulung. Karena tier pertama di tengah juga sudah hilang. Mulai digerogoti satu persatu dari Onyx Esports. Permainan mereka nggak cuma langsung melakukan war ataupun memaksa untuk berperang. Tapi usaha inilah yang dilakukan terus-terus. Kayak ngegangguin satu persatu, nggak cuma Natalinya doang, tapi ada Fanny. Banyak banget distraksi dari Onyx Esports yang dilakukan kepada Bigetron Alpha. Yap, sementara itu untuk Max masih bisa melakukan farmingan dengan begitu nikmatnya, begitu indahnya. Belum begitu banyak gangguan lagi yang dia terima di dalam tubuh ataupun di dalam defensif yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Hanya saja dari purple buff menjadi milik pemain Onyx dan sekarang Max harus menurunkan temponya karena tidak punya energi. Ya, itu adalah mimpi buruk sih buat Link kalau nggak punya purple buff. Mau bergerak pun terbatas banget. Benar-benar lagi dikontrol juga sih oleh Onyx Esports ya. Mereka menempatkan Natalia mereka dekat dengan Max-nya. Max mau ke jungle silakan. Ada Natalia dekat dia. Yap. Mau ke lain-lain ada Fanny. Ya, jadi repot juga. Nih Buat Bigetron Alpha. kalau tadi gue mikirnya 4-nya rusuh, satunya Popoleng Kupa bakal langsung ya, split. split. Tapi ternyata satu rusuh, Satu rusuh. 4 objektif. Wow, aduh. Ya, dan secara kita melihat ya, secara sekarang Onyx Esports mereka dapetin objektifnya. Yap. 5 turret dapetin, Lordnya juga dapet. Dan ini tinggal mereka bagaimana untuk bisa mendapatkan base turret yang seharusnya juga bisa menjadi salah satu kunci mereka. Yap. Nah ini kita lihat aja karena untuk sekarang Max gak punya energi. Mungkin defensif itu adalah hal yang harus dia lakukan. Yang mungkin paling ideal sejauh ini. Tapi matnya siapa yang akan dia tembak karena belum ada yang terkena efek dari Renopati. Bursnya mulai maju ke bagian depan. Tapi itu hanyalah sebuah hal untuk mendorong pemain Bigetron Alpha agar jauh lebih dalam lagi masuk ke dalam area defense yang mereka miliki. Ya, dan Bigetron Alpha mereka punya botol untuk melakukan defense cukup kuat tentunya. Karena ini adalah Lord yang pertama belum terlalu berpengaruh banyak. Hanya satu hentakan saja dan gak bisa untuk menghancurkan apapun. Tapi di tengahnya yang gak ada Lordnya. Onyx Esports berhasil meratakan satu inhibitor milik Bigetron Alpha. Oke, yang di area mid pun sudah hancur. Ini diakibatkan dengan adanya damage yang sangat-sangat jauh berbeda dengan kontrol game yang begitu baik. Barusan juga damage sudah dikeluarkan aja. Max-nya masih bisa mundur tapi sekarang dia punya purple buff loh Bude. Ya, akhirnya ya. Akhirnya. Tapi hebat loh, dengan kondisi seperti ini masih sempat mencuri kesempatan untuk mengamankan purple buff. Dia berhasil ngedapetin itu, jadi fight selanjutnya mereka akan lebih siap dari Bigetron Alpha. Dan dari Onyx Esports ya Om, kita ngeliat tadi ketika mereka push ataupun ngelakuin suatu gerakan, pasti ada pengalihan isunya ataupun ada striker bayangan. Kayak tadi Lord dibiarin aja di atas, emang digiring untuk menuju ke area bibir milik inhibitor. Tapi setelah itu mereka bergerak ke arah yang lain, melakukan push di tempat yang lain. Ya, Akhirnya satu jebol. Sama satu lagi sih dari Max adalah ketika dia lagi mau ngambil buffnya, dia harus ditemenin sama yang lain. Yap. Tadi ada hard guard juga.
buang satu extra skill lagi. Benar. Nih gimana lagi karena Max-nya untuk sendirian udah sulit. Natalinya kita nggak tahu ada di mana aja masalahnya. Popoleng Kupa pun untuk dideketin udah sulit. Iya. Selalu ada Kupa yang menjadi tameng terdepannya. Belum lagi dia punya WWN, physical attack-nya. Ini pasti bakal pede banget yang lawan. Dari Onyx juga, turret mereka belum ada yang hancur satupun. Waduh. Ini PR banget dan kita intip dari item build-nya Ice Queen 1 untuk botol, Enchanted Talisman untuk dia juga. Dan bakal nge-build up untuk item defense yang lain. Sedangkan Sans ini bakal menuju ke arah dari Rose Gold Meteor. Yap. Ini gimana lagi ya? Dari item udah terlihat dengan damage yang begitu jauh di antara kedua tim ini. Begitu Alpha pun mau nggak mau harus Ya, bertahan jauh lebih dalam lagi. benar. Sans sedang dapat level 15, Max baru 13. Perbedaan level yang cukup signifikan dari kedua assassin ini ngebuat Onyx semakin berlenggang bebas kemanapun mereka mau menyetir game ini. Di menit yang ke-20 pun kelihatan banget ini purple-nya nggak berhasil diamankan oleh Max. Karena Onyx Esports sudah membaca, bahkan Ripo itu hit dari cewek. Iya, itu pasifnya aktif juga ya tadi ya. Sakit banget Akai. Dengan lemak yang begitu banyak menutupi tubuhnya. Hilang kuat 2 loh. kotak tadi. Iya. Hilang. Wah, apa itu barusan? Ya mulai terdengar lagi nih. Suara-suara dari kedua super fans yang udah hadir. Iya, seru-seruan bareng pastinya di MPL Arena karena ini pertarungannya menit 13 awal-awalnya tuh aktif, tapi setelah itu poin killnya aja baru 6 loh. 2 sama 4. Iya, 3 game nggak ngelewatin 100. tapi 50 objektifnya ya. juga enggak sih harusnya. Benar. Enggak, tapi ya main objektif sih ini dari Onyx Esports. Ya, karena sama-sama juga untuk jungler kan mereka punya Demon Slayer. Yap. Jadi otomatis mereka bakal cari buat objektif. Oke. Coba lihat dari Keyboy-nya terus mengawasin di bagian Iya. depan. Ada orang nggak ya? Iya, ada orang nggak ya? Sementara Ah. pemain dari Bigiton Alpha juga harus was-was. Tingkat awareness juga harus semakin jauh lebih tinggi lagi. Tapi pun udah terkena efek dari poin kristal. Sementara Lordnya ada di bagian tengah. Akankah mereka dengan satu Lord ini bisa langsung mendapatkan kemenangan? Karena dengan reward berhasil dibuka begitu aja. Nih biru potion, Bullsnya harus berjalan kaki. Begitu terkena efek slow. Begitu menyakitkan. Tapi sepertinya mereka akan langsung terfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. Dan benar aja. Onyx 2-1 dengan damage yang sangat jauh. Mau gak mau better harus menjauhi bukan karena keinginan tapi karena keharusan. Onyx Esports memenangkan series ini di game yang ketiga. Mereka memperhatikan bagaimana caranya Wah. untuk fokus terhadap Onyx versus ini dia. Bakar-bakar dulu, goreng-goreng dulu ya Ses ya. Tapi tetap ya ini mereka jempol-jempolan di sini dan